Ya, halo. Ya, halo, Andre Assalamualaikum. udah bisa ya? Ya, Bisa screen ya. share ya? Screen share ya? Oke, ya. Oke, sip. Kita Thank lanjutkan you. ya. Maaf ya, Ya, putus ya. ya. Terima kasih. Jadi untuk hipertensi paru memang masih kalah populer ya dengan hipertensi sistemik. Nah, namun memang kasusnya jarang. Tapi walaupun jarang, tapi sebenarnya kalau mungkin lebih banyak kasus-kasusnya itu underdiagnosed. Jadi tidak diketahui ya, maksudnya tidak sebenarnya banyak kasusnya tapi tidak ketahuan ya seperti fenomena gunung puncak es. Jadi banyak kasus-kasus yang tidak diketahui karena memang modalitas untuk diagnosis pemeriksaannya sendiri memang memerlukan pemeriksaan yang multimodalitas. Jadi hipertensi paru ini adalah suatu kelainan patofisiologi pada pembuluh darah di paru. Jadi teman-teman, eh, di paru itu memang ada di sekitar di jalan nafas itu ada di daerah tenggorokan sampai bercabang menjadi bronkus, lalu bercabang menjadi bronkiolus, lalu di paru itu ada pembuluh darahnya juga. Nah, di situ di pembuluh darah yang menemani si jalan nafas dan paru itu mengalami penyempitan di pembuluh darahnya. Dan ini juga menimbulkan berbagai gejala-gejala yang gejalanya sendiri memang tidak spesifik. Kadang sulit dibedakan dengan misalnya kelainan jantung lainnya atau mungkin dengan penyakit paru lainnya. Dan dapat diakibatkan dari komplikasi berbagai penyakit jantung maupun dari penyakit paru. Jadi umumnya hipertensi paru ini adalah dampak klinis, efek samping, konsekuensi klinis dari penyakit jantung atau penyakit paru sebelumnya, seperti yang cerita Bu Siti tadi ya, yang sebelumnya sudah mengalami skleroderma. Mungkin memang 80% pasien skleroderma akan menjadi sklerosis dan terjadi lesi ya di parunya, dan jika tidak ditreat dengan baik maka akan menyebabkan hipertensi paru dan sampai bisa implikasinya berdampak menjadi gagal jantung kanan yang paling berat. Nah, ini sedikit gambaran ya untuk biar lebih jelas. Kalau kita lihat di sini pembuluh darah tuh bentuknya seperti pipa. Dia tugasnya kita lihat sini untuk mengalirkan ya darah di paru untuk memberi asupan oksigen, memberikan nutrisi ke paru. Namun karena hipertensi paru ini diameter dari si pembuluh darah ini mengecil. Jadi akhirnya terjadi hambatan di aliran darah. Kadang-kadang terjadi sampai kerusakan di dalam pembuluh darahnya sehingga terjadi hambatan aliran darah. Nah, kita lihat ya di gambar sebelah kanan, kita lihat diameter pada pembuluh darah parunya itu normal yang atas ya, yang atas kanan. Nah, itu masih diameternya masih bagus, namun yang terjadi pada hipertensi paru diameternya mengecil yang di bawah. Jadi penyempitan pembuluh darah. Lalu faktor penyebabnya menurut klasifikasi WHO itu ternyata banyak penyebabnya. Di yang terbaru ini akibat dari 5 penyebab. Yang pertama yaitu golongan yang disebut dengan pulmonary artery hypertension, bisa disebabkan karena idiopatik yang tidak diketahui penyebabnya, bisa diakibatkan penggunaan obat-obatan, atau akibat yang seperti dari Bu Siti tadi, ada akibat dari connective tissue disease, penyakit seperti skleroderma, lalu seperti lupus SLE ya, lupus sistemik, dan ada juga diakibatkan bisa karena umumnya pada pasien-pasien dengan infeksi HIV. Dan juga disebabkan juga banyak ini yang di kelompok satu akibat congenital heart disease, artinya penyakit-penyakit jantung bawaan. Jadi penyakit-penyakit seperti atrial septal defect yang ada lubang di antara kedua atriumnya. Jadi banyak di kami di pusat jantung ini ditemukan pasien-pasien yang mengalami diagnosis atrial septal defect, ada kebocoran di antara dua sekat atrium itu, mengalami hipertensi paru.
Dan memang setelah kita coba treat, kita terapi, kita tutup tuh lubang, hipertensi parunya bisa kembali seperti semula, bisa normal kembali. Lalu yang kedua disebabkan karena gangguan jantung kiri. Jadi teman-teman, jantung itu dibagi menjadi dua, ada jantung sebelah kanan dan jantung sebelah kiri. Nah, biasanya yang jantung sebelah kiri ini umumnya untuk memompa ke seluruh tubuh, asupan darah ke seluruh tubuh. Nah, biasanya pasien-pasien dengan ada penyakit jantung iskemik, jantung koroner, lalu penyakit eh, jantung lainnya karena hipertensi yang tidak terkontrol, hipertensi heart disease, maka bisa terjadi gangguan jantung kiri. Nah, jika tidak diobati, gangguan jantung kiri itu lama-lama akan membuat kerusakan pada jantung sebelah kanan. Nah, jantung sebelah kanan itu umumnya untuk memberi asupan darah, sirkulasi darah ke paru. Jadi akhirnya karena masalah di jantung sebelah kiri, jadi berdampak juga akhirnya ke jantung sebelah kanan. Jadi banyak macamnya. Bisa juga disebabkan akibat dari gangguan katup. Ya, misalnya eh, eh, ada masalah di gangguan di katup trikuspid, di katup mitral, itu juga sering kita temui bisa terjadinya hipertensi paru. Lalu yang kelompok ketiga yaitu hipertensi paru yang disebabkan karena penyakit paru. Nah, ini umumnya bisa karena dari PPOK, penyakit paru obstruktif kronik yang disebabkan rokok, lalu atau mungkin restrictive lung disease. Ya, ini yang termasuk dari yang mungkin Bu Siti tadi ngomong penyakit paru interstisial atau ILD. Ternyata ILD, PPOK jika tidak diterapi dengan baik, maka implikasi klinisnya bisa menjadi hipertensi paru ke depannya. Lalu akhirnya hipertensi parunya tidak diterapi juga, lama-lama menjadi gagal jantung kanan. Jadi nanti ada yang disebut dengan kronik tromboembolik. Jadi akibat dari ada bekuan darah yang biasanya orang-orang umum ngomongnya varises ya. Ada gangguan, ada varises di kaki, karena varises itu ada gangguan katup, akhirnya terbentuk bekuan-bekuan darah, clot, yang akhirnya dia bisa lari ke seluruh tubuh. Nah, ini biasanya dia bisa lari ke nyangkut di pembuluh darah di paru. Nah, kalau sudah nyangkut di pembuluh darah di paru, maka terjadi yang disebut dengan chronic thromboembolic atau disebut CTEP. Nah, CTEP ini kalau juga tidak diterapi, maka akan menjadi hipertensi paru juga. Dan yang terakhir yang disebabkan karena faktor-faktor lain, misalnya kelainan darah, misalnya anemia, anemia sickle cell, lalu penyakit-penyakit lainnya. Lalu prevalensinya memang kalau data dari Inggris disebutkan 97 kasus dari 1 juta orang populasi. Untuk jenis kelamin banyak data bilang memang perempuan lebih banyak dari pria dan biasanya umumnya usianya lebih dari 75 tahun. Tapi dari yang di lapangan sebenarnya semua pasien dari bayi sampai orang tua itu bisa terkena hipertensi paru, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, ini hanya datanya dari Amerika, namun Amerika katanya lebih banyak perempuan dan usia lebih dari 75 tahun. Ini kita bisa lihat ya, yang paling sering itu kelompok yang mana sih? Kelompok yang satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, atau kelompok lima, ternyata dari data memang paling banyak itu akibatnya itu yang disebabkan dari kelompok dua. Jadi pasien-pasien dengan gangguan jantung, gagal jantung kiri, akhirnya yang tidak diterapi dengan baik, menyebabkan juga akhirnya terjadi hipertensi paru, dan hipertensi paru itu menyebabkan juga gagal jantung kanan di kemudian harinya. Yang paling sering ternyata kelompok dua. Lalu setelah itu yang diikuti di kelompok tiga. Kelompok tiga itu hipertensi paru yang disebabkan oleh penyakit paru sebelumnya. Misalnya penyakit paru kronik yaitu PPOK, atau mungkin pada bekas TB atau TBC paru yang lesinya luas.
atau pada penyakit ILD, interstitial lung disease. Kemarin saya juga dapat dokter Tera itu pasien banyak di sini pasien-pasien TBC yang sudah kerusakannya luas ya, yang sudah ada bulat, multiple bulat, sudah banyak kerusakannya sangat luas itu rata-rata akhirnya terjadi hipertensi paru dan terjadi gagal jantung kanan juga. Lalu bagaimana dengan hipertensi paru kelompok satu ya, yang ternyata untuk kelompok satu itu kebanyakan disebabkan karena dari masalah idiopatik. Idiopatik tidak jadi tidak diketahui sebenarnya. Yang kedua, kebanyakan akibat dari connective tissue disease, penyakit jaringan ikat yang dialami Bu Siti. Jadi skleroderma ini memang 80% implikasinya pasti akan terjadi kerusakan di paru ya, jadi sklerosis. Jadi ternyata hipertensi paru itu pada kelompok satu ya seperti yang dialami Bu Siti ya, Qadarullah, memang bisa terjadi pada skleroderma ya, yang di merah ini connective tissue disease, sesuai ya dengan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, ini hanya refreshing saja, hanya memberi info ke teman-teman lainnya bahwa sirkulasi di darah tubuh kita ternyata terbagi jadi dua. Jadi ada sirkulasi sistemik yang biasanya kita tensi itu biasanya 120 per 80 mm air raksa ya. Kita pakai tensimeter. Nah, ternyata selain sirkulasi sistemik, nah itu ada juga sirkulasi darah yang mendarahi khusus untuk paru saja. Nah, itu namanya dengan sirkulasi paru, sirkulasi darah paru, maaf. Nah, itu biasanya normalnya di sekitar angka 14 sampai 15 mm air raksa. Dan jika sudah angkanya di atas 20 mm air raksa di saat diperiksa tekanannya pada sirkulasi parunya, maka bisa masuk golongan hipertensi paru. Nah, yang sirkulasi sistemik ini mempendarahi seluruh tubuh kita, mau di otak, di tungkai atas, tungkai bawah, mau di abdomen bawah. Dan memang yang lebih populer yang saat ini ya lebih ke hipertensi sistemik ya, yang 120 per 80. Nah, ini bedanya apa sih? Mungkin hipertensi paru itu biasanya kelainannya terjadi di pembuluh darah paru. Dan tekanan darahnya itu ratanya yaitu di atas 20 mm air raksa. Dan tekanannya ternyata tidak bisa tuh diukur dengan tensimeter biasa yang di rumah atau di vaskes. Nah, itu tekanannya diukur harus dengan pemeriksaan kateterisasi jantung kanan. Ya persis ya yang tadi yang diceritakan Bu Siti, sangat lengkap sekali, Bu. Lalu hipertensi sistemik. Hipertensi sistemik ini adalah hipertensi yang biasa kita ketemui ya. Ya, kelainannya terjadi di pembuluh darah sistemik di seluruh organ tubuh. Tensi yang dimasuk definisi hipertensi jika sistoliknya di atas 140 dan diastoliknya di atas 90. Dan dapat diukur dengan alat tensimeter atau sigmanometer. Nah, ini sedikit saja hipertensi paru pada penyakit fibrosis paru. Ternyata kita lihat di sini gambaran CT scan-nya ya, banyak terjadi fibrosis ya. Lalu kita di sini saya ambil kasusnya interstitial lung disease atau ILD. Nah, ini lama-kelamaan akan menyebabkan terjadinya hipoksia, satu keadaan paru itu miskin akan oksigen. Nah, karena miskin akan oksigen itu lama-lama dan diperberat dengan faktor yang menyebabkan zat-zat atau sitokin ya, yang menyebabkan penyempitan dalam pembuluh darah. Nah, itu akhirnya menyebabkan si pembuluh darah di sekitar paru itu menyebabkan terjadi vasokonstriksi atau bahasa awamnya yaitu penyempitan di pembuluh darah di bagian paru. Nah, karena penyempitan itu lama-lama terjadi alirannya macet, alirannya terhambat. Nah, karena aliran terhambat, lama-lama sering ada tekanan, desak akhirnya terjadi kerusakan di dalam pipa pembuluh darahnya itu. Jadi kerusakan di dalamnya tuh lapisan dalamnya akhirnya terjadi namanya vascular remodeling. Jadi akhirnya lumen-lumen di dalam pembuluh darahnya itu menjadi sempit lagi karena banyak kerusakan-kerusakan, jadi seperti luka-luka ya. Jadi kayak bekas luka. Jadi akhirnya tekanan hipertensinya tekanan di parunya tinggi, akhirnya eh, banyak
terjadi turbulensi. Jadi aliran darahnya nggak lancar, akhirnya malah kembali lagi yang harusnya ke paru, dia kembali lagi aliran darahnya kembali ke jantung lagi ke bagian kanan. Nah, lama-lama jantung bagian kanannya akan bengkak. Nah, setelah bengkak dia akan terjadi apa? Jadi luber ya, luber jadinya terjadi pembekakan di misalnya di rongga-rongga perut, jadi pembekakan di seluruh tubuh, jadi di rongga kaki. Dan ini kita lihat di sebelah kanan ya, pembuluh darah yang normal lama-lama karena pada pasien fibrosis paru itu yang kayak ILD, skleroderma itu kan banyak terjadi sitokin ya atau banyak inflamasi peradangan di seluruh tubuhnya juga mengenai di paru, ternyata di paru nggak hanya paru, di pembuluh darah di parunya juga terjadi peradangan yang luas. Nah, dia terjadi efek ikutan, akhirnya jadi penyempitan di pembuluh darah di paru, jadi sempit sekali. Nah, ini akibat faktor-faktor inflamasi yang luas sistemik pada orang-orang fibrosis paru. Sebenarnya gejala klinisnya tidak spesifik, biasanya tidak hampir sama dengan gagal jantung kiri dengan penyakit paru seperti PPOK, tapi yang dilaporkan ya 27% ada kelelahan, 15% ada yang melaporkan bahwa terjadi suka pusing-pusing, lalu ada nyeri dada 22% dan 86% dominan sesak napas. Dan 13%-nya jantungnya berdebar, 21%-nya yaitu kakinya bengkak. Tapi umumnya sebenarnya hipertensi paru ini gejalanya biasanya kadang tidak bergejala, bahkan gejalanya sebenarnya ringan. Kalau sampai terjadi sampai bengkak di kaki, sampai terjadi benar-benar bengkak di perut, banyak cairan di perutnya, itu artinya sebenarnya malah sudah terjadi gagal jantung kanan. Jadi kalau sudah sampai gagal jantung kanan begitu ya obatnya tadi yang seperti dokter Bu Siti tadi diberikan obat-obat diuretik ya, biasanya yang di pasaran tuh furosemid. Nah, itu untuk Untuk mengeluarkan cairan yang berlebih yang ada di perut dan di kaki untuk dikeluarkan lewat saluran kemih agar tidak sesak. Nah, diagnosisnya bagaimana? Diagnosisnya biasanya nanti teman-teman kalau jika ke dokter akan diperiksa dulu gejala klinisnya. Nanti ditanya, kalau misalnya nanti pasiennya biasanya kita harus screening jika satu pasiennya ada gagal jantung bawaan. Misalnya pasiennya kita ketahui sudah punya gagal jantung penyakit jantung bawaan seperti atrial septal defect, ventricle septal defect. Kalau ada dikatakan gitu, coba di refer ke pusat hipertensi paru, nanti kita screening. Nah, biasanya nanti di screening lewat pemeriksaan ekokardiografi sampai kateterisasi jantung kanan. Nah, terus lalu faktor risiko PPOK, pasien-pasien PPOK yang sepertinya sudah kita treat dengan obat-obat yang sama ini ya, terapi inhalasi, obat-obat pelega nafas lainnya, tapi kok tidak membaik-membaik, mungkin ada tepatnya juga diperiksa untuk di screening minimal di ekokardiografi ke teman sejawat jantung untuk diperiksa apakah ada tanda-tanda hipertensi paru. Lalu pemeriksaan fisis biasanya nanti akan ditemukan tanda-tanda gagal jantung kanan yang seperti saya tadi sudah jelaskan, misalnya peningkatan tekanan vena jugular ya di leher, lalu pembekakan di perut ataupun di kaki dan tanda-tanda gagal jantung lainnya. Pemeriksaan penunjang yang berikutnya untuk menjustifikasi meyakinkan bahwa ini memang hipertensi paru. Yang pertama biasanya orang-orang yang pasien-pasien yang dianggap suspek PH itu akan di EKG dulu. Di EKG nanti bisa diketemukan beberapa kelainan paru ya, hipertensi paru biasanya terjadi tanda-tanda P pulmonal, red axis deviasi, dan lain-lain. Yang umumnya kita ketahui ini sebenarnya ada tanda-tanda arah kelainan jantung di sebelah kanan. Lalu fototoraks biasanya nanti bisa juga ketahuan tapi tidak bisa fototoraks, wah ini hipertensi paru, hanya kecurigaan saja. Biasanya ada pelebaran di ventrikel kanan, lalu ada terlihat di sebelah di arteri pusat, arteri pulmonal, arteri pulmonal pusatnya itu terjadi ada pembekakan, ada dilatasi di hilus kanan yang sangat lebar ya, dan mungkin bisa kadang-kadang kardiomegali
pembekakan jantung di ronsennya itu bisa kita screening. Langsung kita suspek ke hipertensi paru yang disesuaikan dengan gejala klinis dan pemeriksaan fisis. Lalu lab-lab darah mungkin diperiksa kalau kita curiga seperti penyakit-penyakit SLE ya, misalnya anak. Lalu untuk kelompok-kelompok yang CTEP itu biasanya yang kronik tromboembolik bisa kita periksa di dimer, pemeriksaan fibrinogen dan lain-lain. Uji fungsi paru bisa kita lihat spirometri dan DLCO nanti bisa kelihatan kalau memang biasanya hipertensi paru itu gejalanya lebih ke jika biasanya pada gagal jantung kanan itu restriktif ya. Nah, CT scan torak nanti bisa terlihat juga ada diameter dari arteri pulmonalisnya apakah terjadi dilatasi atau tidak. Lalu ekokardiografi. Nah, ini sebenarnya dari semua pemeriksaan ini yang juga lebih mendekati kateterisasi jantung kanan adalah ekokardiografi. Dari ekokardiografi ini nanti akan terbagi menjadi kemungkinan probabilitas ini pH atau tidak ada low, intermediate, dan high probability. Biasanya kalau misalnya sudah high probability ini kemungkinan besar ya kemungkinan pasien itu hipertensi paru. Jadi kadang-kadang lihat nggak semua jika di ekokardiografi sudah bilang high probability kemungkinan besar ini memang dilihat di echo sudah pH biasanya langsung di terapi uh, hipertensi parunya. Jadi kadang-kadang tidak sampai ke kateterisasi jantung kanan. Nah, namun jika misalkan masih abu-abu, masih tidak jelas di ekokardiografinya, masih akan dilanjutkan sampai kateterisasi jantung kanan. Nah, dari kateterisasi jantung kanan ini adalah pemeriksaan baku emas, pemeriksaan yang pastinya nanti akan dilihat eh, apa pembuluh darah di parunya, lalu diukur tekanannya. Apakah benar tekanannya bisa mencapai di atas 20 mm air raksa. Kalau pendefinisi yang dulu yaitu di atas 25 mm air raksa, tapi dari pertemuan eh, dari pertemuan kemarin konferensi jantung ya, kalau nggak salah saya dengar dari sejawat saya jantung, saya juga baca sedikit, itu definisinya diturunin tekanan artery pressure-nya jadi lebih dari 20 mm air raksa. Ya, tata laksananya sebenarnya adalah sesuai dengan kelompok-kelompok yang saya jelaskan tadi. Ada yang sesuai kelompok satu, sesuai kelompok dua. Kalau kelompok satu kebanyakan penyakit jantung bawaan biasanya jika sudah ditutup kebocoran septanya itu kebocoran jantungnya sudah ditutup nanti insya Allah hipertensi parunya akan membaik sendiri. Lalu misalnya kalau ada connective tissue disease ya tadi skleroderma diterapi eh, obat sklerodermanya nanti pH-nya juga akan berangsur membaik. Nah, terus misalnya di kelompok 3 misalnya PPOK-nya ditreat. Kalau misalnya PPOK yang diterapi dengan baik, maka akan kembali eh, hipertensi parunya kembali normal kembali. Tapi tidak sesederhana itu memang. Jadi kebanyakan kalau memang sudah disesuaikan lagi jika memang pasiennya sudah usianya faktor risiko usianya sudah lanjut ya dilihat juga penyakitnya juga sudah irreversible ya tidak bisa kembali sempurna kemungkinan eh, hipertensi parunya juga akan tidak bisa seperti semula. Kebanyakan kalau yang masih bayi-bayi misalnya ketahuan dia itu ada gangguan katup ada gangguan ASD, FSD itu biasanya dia akan cepat tuh sembuhnya hipertensi parunya. Yang terapi berikutnya yaitu suportifnya yaitu antikoagulan ya, dia untuk pengencer darah biasanya untuk yang kelompok 4. Lalu ada fosfodiesterase tipe 5 inhibitor yang disebut sildenafil tadi. Itu untuk vasodilator, jadi dia untuk membuka si pembuluh darahnya agar tidak menyempit. Lalu diuretik untuk menguras ya tadi caranya menumpuk di perut dan di kaki, lalu digoksin untuk mencegah palpitasi, prostasiklin ya biasanya untuk pada itu untuk juga sebagai vasodilator untuk membuka si pembuluh darahnya agar tidak menyempit biasanya lewat inhalasi biasanya. Lalu dukungan psikososial juga harus suportif dari pihak keluarga dan jangan dikucilkan seperti yang tadi Bu Siti ya kita perlu dukungan bagi mereka.
Satu yang terakhir itu latihan fisioterapi itu juga sangat membantu. Jadi bisa kita rawat bersama dengan dokter-dokter rehabilitasi medik. Sekian, terima kasih sedikit dari saya, Dokter Anissa Tera. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dokter Andre atas penjabaran pemaparan mengenai hipertensi pulmonal. Walaupun eh, cukup jelas ya, maksudnya nggak terlalu mendalam, tapi kita cukup jelas tahu apa aja sih hipertensi pulmonal itu ada berapa tipe, kenapa bisa terjadi seperti itu, dan terapinya apa itu Dokter Andre sudah cukup jelas menjelaskannya gitu ya. Oke. Selanjutnya, kita ini ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan mengenai hipertensi pulmonal dari di chat ada Robert Aditya. Ini pertanyaannya tentang pH tipe 3 akibat fibrosis paru. Apakah kalau diterapi dengan nintedanib dan terapi O2 dapat meringankan efek pH-nya enggak? Ya, terima kasih Pak Robert. Mungkin Dokter Tera mau jawab, saya aja ya. Gila, Dokter Andri kan ininya Dokter Andri yang lebih paham Iya. ya. Ya, oke. Dokter Robert, Pak Robert, terima kasih. Semoga Pak Robert selalu diberikan kesehatan bersama keluarga sekitarnya. Jawabannya, ya, jadi memang seperti saya bilang, sebenarnya terapi dari hipertensi paru itu adalah mengobati dasar kelainan penyakitnya. Jika memang dokter Pak Robert itu dianggap sebagai PH tipe 3 akibat interstitial lung disease ya, penyakit paru interstisial, itu memang pengobatannya selama ini yakni nintedanib atau pirfenidon ya. Dan itu memang mencegah dia dapat mencegah pH-nya menjadi pH yang lebih berat. Jadi bisa meringankan dari eh, efek dari hipertensi parunya sendiri. Sembari bisa diberikan terapi suportifnya. Terapi suportifnya misalnya tadi bisa diberikan sildenafil atau terapi oksigen, lalu bisa fisioterapi. Mungkin Pak Robert bisa dikombinasi dengan fisioterapi ya. Jadi saya kira itu jawabannya, Dr. Tera. Ya. Ibu Siti, masih ada nggak ya Bu Siti Nur Hasana? Ada yang mau ditanya nggak Bu Siti? Mumpung ada Dokter Andre, kali aja ada yang mau ditanya mengenai pengalamannya tadi yang udah di-sharing. Terus tadi eh Dokter Andre juga udah jelasin apa-apa aja tuh hipertensi pulmonal. Jadi bisa sharing apa yang mau ditanya langsung ke Dokter Andre. Boleh Bu? Boleh di-onin Bu, mic-nya Bu. Dinyalain dulu mic-nya. Ya, kalau dari Ya, di sini sih saya mau share. Ini ada pertanyaan ya dari Pak Rob, apa sih ini? Pak Heri, tadi Bu udah apa? Pak Heri, Oh, Heri ada Suryanto. lagi. Ya, terima kasih pertanyaannya dan atensinya Pak Heri Suryanto. Semoga Pak Heri Suryanto selalu dalam keadaan sehat dengan keluarganya. Jadi untuk jawabannya untuk karena fibrosis paru berarti Ya. dia masuknya ke pH sekunder ya Pak. Jadi akibat dari kelainan fibrosis parunya dia dari apa dampak bawaan dari penyakit fibrosis paru Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak penyakit ILD misalnya atau IPF ya, idiopathic pulmonary fibrosis, ya itu pH-nya itu akibat dampak dari bawaan dari si IPF atau ILD-nya atau penyakit fibrosis paru. Kecuali kalau yang primer itu memang yang idiopatik apa jadi sudah disingkirkan semua tapi tidak tahu penyebabnya, yaitu berarti pH primer. Kalau Bapak berarti pH sekunder gitu. Oke. Ya, jadi kalau Eh, di kami di sini rumah sakit jantung, alhamdulillah Dokter Tera jadi hipertensi paru nih yang atrial septal defect ya, ventricle septal defect setelah dioperasi itu pH krisis ya, bahkan bisa disebut krisis pH ya. Jadi hmm, banget tekanannya itu alhamdulillah semuanya rilis. bisa berangsur membaik ya.
Terutama sih yang bayi-bayi itu alhamdulillah baik. Oke. Hmm. Ya, Ibu Siti boleh Bu, udah on mic-nya boleh Oh iya, kalau iya ingin dok. bertanya. Terima kasih waktunya. Ya. Ini saya mau tanya ke dokter Andre. Kalau minum sildenafil itu apa seterusnya atau seperti minum Mefortik gitu dok? Oh iya, ya. Untuk sildenafil memang ya seterusnya sih ya Bu ya, ya seterusnya. Tapi memang nanti mungkin dosisnya bisa diturunkan berkala, nanti sesuai dengan arahan biasanya dari dokter jantungnya ya, dari dokter jantungnya. Nanti biasanya di echo berkala ya, Bu. Nanti bisa dilihat itu apakah hipertensi parunya ada tanda-tanda perbaikan begitu. Jadi ya mungkin lebih Oh, lebih apa bisa diturunkan dosisnya nanti secara berkala. Iya, eh, ini sudah eho sih dok, sudah eho iya. ulang. Cuma mungkin hasilnya masih sama, belum ada Hmm, perbaikan. masih sama. Jadi Iya, masih dilanjut obatnya. iya. Betul, Bu. Iya, Jadi terus Ibu itu ya, dok, ini kan tadi yang dijelaskan dokter tuh semua itu saya rasakan ya dok. Jadi ya. sejak ada itu PH itu setelah COVID itu saya pakai oksigen itu sering banget dok. Hampir Hmm, tiap hari itu kayaknya terus deh. hmm, Jadi hmm, napasnya memberat banget gitu. hmm. Awalnya kan setelah di kemo itu pakai siklofosfamid itu eh, membaik. Nah setelah kena COVID itu napasnya sesek banget. Jadi sering pakai oksigen. Iya, Setelah minum sildenafil, alhamdulillah sudah jarang itu jarang ya. pakai Ya, oksigen. Ya dok, alhamdulillah sudah membaik. ya. Jadi Oh iya memang dok, satu lagi ya, dok, maaf. ya. Ini kalau saya itu yang bengkak itu pergelangan kaki dok, yang sering banget. Hmm. Oh iya, pergelangan kaki ya. Iya dok. Mungkin bisa ditanyakan ke dokter jantungnya, Bu Siti, apakah sebenarnya ini hanya hipertensi paru aja atau memang sudah ada masalah di gagal jantung kanan, namanya right heart failure. Nah, biasanya kalau sudah biasanya ya umumnya ya Bu, Ya, nanti mungkin dikonfirmasi lagi kalau sudah sampai ada tanda-tanda pembekakan di kaki jantung kan, di kaki sampai di perut itu memang sudah ada pergelangan masalah kaki. di gagal jantung kanan. Jadi memang terapinya pemberian furosemid juga Bu biasanya. Dan itu juga sembari untuk apa restriksi dibatasi apa jumlah asupan Cairan. minum ya, Ya, cairan, lalu pembatasan apa garam karena garam itu sifatnya hmm, mengentalkan Menarik. darah, dia menahan cairan lebih lama ya di baik. tubuh, ya jadi akhirnya lebih bengkak. Atau mungkin ya bisa juga apa? Mungkin ya itu aja sih mungkin ya. Kalau saya sih dok, Heeh, kalau kakinya bengkak emang nggak tiap hari sih. Cuma ya, kadang-kadang kalau kecapean abis jalan jauh, misalkan abis kontrol gitu ke RSCM. Nah hmm, itu nanti malamnya itu bengkak dok kakinya. Tapi kalau setelah minum furosemid sih, alhamdulillah jadi hmm, kempes lagi gitu dok. ya, Cuma ya, sementara aja kadang-kadang, nah tidak ya, setiap hari. ya. Ya, udah cukup jelas ya Bu. Ada lagi yang mau ditanya Bu? Ya, Atau kita beralih ke sudah cukup dok. cukup ya? Terima kasih. Ya mudah-mudahan sih mencerahkan ya Bu. Kenapa Ya, kok bisa skleroderma terus tiba-tiba jadi ILD, terus ada ILD-nya, terus tiba-tiba jadi ada hipertensi pulmonalnya. Nah, memang terus kenapa harus minum obatnya jadi banyak? Ya memang kalau namanya hipertensi, kalau hipertensi biasa pun hipertensi yang bukan yang pulmoner ya, yang hipertensi bukan hipertensi paru itu juga minum obatnya seumur hidup kasarannya seperti itu. Kalau iya. hipertensi paru selama parunya memang ada masalah ya memang sambil diobatin parunya sambil jalan dan hipertensinya juga tetap minum Hmm. obat. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih di chat ada dari Bapak Heri lagi nanya nih. Apakah pH karena fibrosis paru bisa sembuh permanen ya pH-nya? Hmm.
Dulu sempat normal tekanan parunya, pas diturunin dosisnya, pH-nya naik lagi. Nah, berarti itu kayaknya menjawab ya. Jadi nggak permanen, nggak bisa sembuh permanen ya. Jadi diturunin, naik lagi. Berarti kan tetap harus minum obat gitu ya. Gimana Iya, dokter Andre? Tanggapannya? iya, iya benar. Jadi sebenarnya kalau sudah diobatin ya fibrosis parunya, tapi kan pembuluh darahnya sendiri udah mengalami kerusakan ya, seperti yang tadi saya lihat, perlihatkan di di slide ya. Pembuluh darahnya sudah ada kerusakan di lapisan dalamnya itu sudah berkelok-kelok. Jadi sudah bentuknya sudah nggak seperti semula lagi yang dulu normal. Jadi sudah penyempitannya akibat ada kerusakan yang sudah mungkin masif ya. Jadi kalau sudah sampai pembuluh darah di parunya mengalami seperti itu ya kita nggak bisa, hampir bisa dibilang irreversible ya, tidak bisa kembali seperti semula. Nah, itu memang kan terapinya sih kalau begitu apa dok? Paling kalau di ini sih di guideline transplantasi paru ya dokter Tera. Jadi Ya. kalau di Amerika, di Eropa transplantasi paru Pak Heri. Tapi kalau transplantasi paru sayangnya di Indonesia nih belum bisa dilakukan gitu. Dan juga sifatnya juga risikonya cukup besar ya begitu. Jadi paling ya kita terapi suportif saja Pak Heri. Terus Ini juga mungkin berikutnya. menjawab Bu Tanti ya. Mm-mm. Bu Tanti. Jadi kalau ILD-nya membaik, tapi kalau pembuluh darahnya juga sudah mungkin terjadi kerusakan yang sudah permanen, yang mungkin pH-nya sendiri mungkin sifatnya akan terus ada, jadi tidak bisa sembuh sempurna. Kita hanya bisa mengontrol, jangan sampai kerusakannya lebih berat lagi, terus meningkatkan kualitas hidup ibu ya kan dengan pengobatan yang eh, berkala, yang terus dilanjutkan ya. Ada terakhir kali ya dok. Itu ya dok. Ada Nah, pertanyaan terakhir tadi tentang ya Eko. Eko ya. Gimana tadi kan Ya, dokter evaluasi Eko ya berkala. Apa sebenarnya sih yang itu dinilai dari Eko ya, gitu? sebenarnya itu tempatnya siapa? Dokter jantung Jantung. ya, Iya Bu benar. Adin. Tapi ya mungkin itu kisi-kisinya paling nanti di echo nanti akan terlihat ada hipertrofi di otot di jantung kanan, Bu. Jadi jantung kanannya itu terjadi pembengkakan itu bisa kelihatan di echo. Terus ada katup di katup. Jadi antara jantung kanan itu ada bilik atas, ada di bilik bawah, Bu. Jadi nanti di situ ada kelihatan ada namanya katup trikuspid. Nah, itu kalau katup trikuspidnya terjadi istilahnya regurgitasi ya, menutupnya tidak sempurna, terjadi alirannya balik dari bilik atas ke bawah, bawah ke atas lagi, atas ke bawah ke atas. Harusnya kan atas misalnya ke bawah aja gitu ya. Nah, ini atas bawah bolak-balik pingpong begitu itu juga tanda-tanda gagal jantung kanan yang kemungkinan itu udah high probability, probabilitas tinggi itu bisa pasti kemungkinan hipertensi paru. Terus disesuaikan lagi dengan faktor risiko yang tadi, misalnya ternyata ibu memang PPOK misalnya atau ada penyakit skleroderma dan lain-lain. Ya, nanti mungkin bisa di screening ke dokter jantungnya. Oh, ada yang nyusul nih dok. Ya. Bagaimana riwayat pasien dengan fibrosis paru Ya, tuh. yang dapat pengobatan seperti OVEV, apa responsif? Ini maksudnya Mm-mm. responsif terhadap Oke. fibrosis parunya atau terhadap ininya, terhadap hipertensi pulmonernya nih. Jadi kalau untuk riwayat Mm-mm. pasien fibrosis paru yang pengobatan seperti OVEV, jadi gini, OVEV itu kan terapi ya Oke, memang itu dikatakan terapi untuk fibrosis gitu ya. ya ini Tapi Tedanib ya. ya betul, tapi dia angka keberhasilannya kalau di luar memang sudah terpakai, tapi kalau di kita memang belum dipakai seluruhnya ya. Jadi maksudnya gini, karena kan kita masih terkendala Oke. dengan jaminan jaminan kesehatan gitu. Sedangkan ini OVEP sendiri tidak belum masuk di jaminan kesehatan nasional gitu, kasarannya seperti itu. Jadi kita juga belum ada datanya apakah keberhasilannya di Indonesia sendiri seperti apa. Tapi tujuan pengobatan si OVEP ini, nintedanib ini itu dia untuk
mengurangi progresivitas gitu. Jadi supaya tidak bertambah berat. Ya. Tujuannya seperti itu dan memperbaiki kualitas hidup. Itu tujuannya. Apakah akan menjadi normal? Nah, itu kan namanya juga sudah terjadi fibrosis. Fibrosis itu kan yang ujungnya adalah eh, apa namanya? eh, kasarannya kalau kita sudah terjadi fibrosis untuk kembali menjadi normal itu juga sudah sulit. Jadi memang tujuannya mengurangi progresivitas dan memperbaiki kualitas hidup itu sih sebenarnya. Jadi bisa juga tujuannya itu jadi kita fibrosis parunya tidak bertambah berat sehingga uh, bisa mencegah menjadi hipertensi pulmonal misalnya seperti itu. Ya. Ya, itu mungkin cukup ya kali ya dok ya. Udah lama nih Ya. kita. Maaf Ya. ya tadi ada Oke. beberapa kendala, jadi kita mulainya Ya. juga agak siang. Terus kemudian, jadi kalau boleh saya simpulkan ya, memang ILD, fibrosis paru atau kelainan pada paru, kalau untuk di hipertensi pulmoner, hipertensi paru itu dia masuk ke hipertensi paru tipe 3 gitu ya. Kenapa bisa terjadi? Karena memang awalnya terjadi dari hipoksia karena si alveolinya hipoksia, terus jadi vasokonstriksi dari pembuluh darahnya, kemudian terjadilah tekanan tekanan parunya jadi tinggi gitu ya. Tekanan paru tinggi itu dari mana? Tekanan arteri pulmonernya tinggi lebih dari 20 mm air reksa gitu ya. Terapinya apa ya? Memang kita harus diagnosis setelah cari tahu ya bisa ke dokter jantung atau mungkin kita screening awalnya dari parunya dulu. Kalau parunya sudah ada masalah, kita bisa screening ke arah jantungnya, apakah sudah masuk hipertensi paru gitu, hipertensi pulmonal. Kalau itu kemudian dilanjutkan terapi gitu. Memang dia golden diagnosisnya atau gold standarnya diagnosis utamanya memang kita melakukan kateterisasi ya, kateterisasi jantung kanan gitu untuk menilai tekanan arteri pulmonernya. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih pada Ibu Ya. Siti, terima kasih pada Dokter Andre. Mudah-mudahan kita bisa Ya. ketemu di lain kesempatan buat sharing-sharing lagi. Untuk teman-teman yang sudah join, sahabat-sahabat komunitas fibrosis paru juga terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Eh, sama saya. nanti Kakak minta